Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Mobuseka volume 11. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Jilk memiliki rencana untuk menghilangkan aliansi dari kerajaan Rachel. Karena memang Jilk tahu kalau kebanyakan kerajaan yang bergabung dalam aliansi Rachel itu adalah kerajaan kecil. Maka dari itu, Jilk masih bisa berdiskusi dengan mereka untuk berpihak kepada Holford saja. Tapi untuk melakukan hal itu, Jilk membutuhkan beberapa orb yang Leon temukan di Alser dan salah satu kapal dari Leon. Di sini, Leon pun nampak percaya kepada Jilk nih. Jadi ia pun meminjamkan Likon kepadanya, lalu memerintahkan Brad, Greg, dan Chris untuk menemani Jilk dalam berdiskusi dengan aliansi Rachel. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke ibu kota kerajaan Rachel yang bernama White City. Saat itu, Raja Rachel pun sedang mendengarkan laporan dari Perdana Menterinya mengenai pergerakan dari Holford. Dikatakan bahwa Rachel udah tahu kalau Leon dan Melin itu sudah berada di wilayah Fraser. Dan sesuai dugaan dari Melin, Raja Rachel itu memiliki pemikiran kalau Melin akan menggunakan Leon untuk langsung menghancurkan Rachel dari sana. Tapi dia tidak takut sama sekali dengan hal itu. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka Kekaisaran Veldonova juga tidak akan tinggal diam. Apalagi Rachel mendapatkan gelar kerajaan suci dari Kekaisaran Veldonova langsung gitu. Jadi jika Leon itu menghancurkan Rachel gitu aja, maka hal itu sama saja dengan menjadikan Kekaisaran Veldonova sebagai musuhnya. Dengan begini, Holford akan hancur sendirinya, tanpa campur tangan dari kerajaan Rachel. Panel cerita pun berpindah lagi ke pusat wisata yang ada di dekat wilayah keluarga Fraser. Saat itu Leon dan yang lainnya pun sedang berkunjung ke sana untuk liburan. Dan di sana, Elia pun berusaha mengesankan Leon dengan cara memperkenalkan seluk-beluk dari tempat wisata itu. Di lain sisi, Angie yang sedang melihat air terjun dan danau yang ada di hadapannya pun langsung berkata kalau tempat ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi tempat wisata yang sangat terkenal. Tapi sayangnya tempat ini berada di perbatasan wilayah Holford. Jadi wisata ini kurang dikenal sama orang-orang ibu kota. Coba saja nih, kalau wisata ini berada tepat di ibu kota, maka wisata ini akan lebih terkenal lagi. Melihat pandangan Angie yang seperti itu membuat Noel jadi bingung nih. Pasalnya, Noel melihat tempat ini sebagai sarana hiburan aja, dan bukannya sebagai pusat pendapatan dari kerajaan Holford. Lalu Noel pun berkata apakah Angie itu nggak tertarik buat naik perahu yang ada di dalam danau itu dengan Leon. Mendengarkan hal itu, Angie pun berkata kalau dia tidak tertarik menaiki perahu yang nggak bisa terbang. Setelah mendengarkan jawaban dari Angie, si Noel pun langsung tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu, dia akan menaiki kapal ini bersama Leon saja. Seketika itu pula wajah Angie pun menjadi kesal dan langsung menyebut Noel sebagai orang yang curang. Yaps, tanpa disadari, Angie juga ingin naik perahu di danau itu bersama Leon. Tapi dia itu nggak mengungkapkannya secara langsung. Di sisi lain, Mary yang sedang melihat ke arah danau pun langsung dihampiri sama Erika nih. Saat itu Mary pun terkejut dengan kedatangan dari putrinya, karena memang Mary kira Erika itu akan bersama dengan Elia. Namun di sini Erika pun berkata kalau dia meminta Elia untuk membelikan sesuatu, karena dia ingin berbicara sama Mary empat mata aja. Di sini, Erika pun langsung berkata kalau dia tahu Mary dan Leon itu sedang berusaha untuk membahagiakan dirinya dalam dunia ini. Tapi hal itu nggak perlu dia lakukan, karena saat ini dia sudah bahagia bersama Elia. Lagi pula Elia adalah pria yang sangat baik kepadanya. Mendengarkan hal itu, Mary pun terkejut nih. Lalu berkata kalau di luar sana masih banyak sekali pria yang lebih baik daripada Elia. Tapi kenapa Erika itu malah ingin memilih anak itu? Di sini Erika pun tersenyum, lalu berkata kalau dilihat-lihat, Elia itu cukup imut loh bagi dirinya. Selama ini Elia juga sudah berusaha menjadi lebih baik daripada dirinya yang dulu. Lagi pula, kita itu lebih baik membesarkan seorang pria agar bisa sesuai dengan selera kita daripada mendapatkan pria yang sudah terlihat dewasa. Mary pun dibuat terkejut dengan perkataan dari putrinya itu. Dia tidak menyangka kalau ternyata putrinya memiliki pemikiran yang sangat kuat dan sangat dewasa. Berbanding jauh dengan dirinya yang malah main-main sama 5 pangeran idiot kita. Jadi di sini si Mary pun setuju untuk menyerahkan semuanya kepada Erika saja. Dan di saat Elia itu sedang datang menemui mereka, Mary pun langsung menatap Elia dengan tajam dan berkata jangan sampai Elia itu mengecewakan dirinya ya. Panel cerita pun berpindah ke Leon dan Angie yang sedang naik perahu nih. Saat itu, Leon dan Angie pun sedang membicarakan tentang Melin yang nampak memiliki keputusan aneh belakangan ini. Tapi Leon dan Angie itu nggak terlalu mempermasalahkannya, selama hal itu nggak merugikan mereka sama sekali. Dan Leon juga ingin menyerahkan soal Melin ini kepada Angie aja, karena memang mereka berdua itu sudah kenal sejak dulu. Mendengarkan hal itu,
Angie pun langsung mengambil sedikit air dari dalam danau, lalu menyiramkannya kepada Leon. Di sini, Angie juga berkata kalau Leon itu akan berhutang banyak kepada dirinya. Sementara itu, Jill, Brad, Chris, dan Greg pun sedang berada di salah satu wilayah negara yang beraliansi dengan Rachel. Gregetnya, hanya menggunakan nama Leon dan sogokan sebuah orb saja, negara itu langsung mau menandatangani untuk berpihak kepada Holford. Yap, sesuai dugaan Leon, kalau memang kemampuan negosiasi dari Jill itu berada di tingkat yang sangat berbeda. Bahkan Claire juga memuji Jill atas keberhasilannya ini. Karena kalau enggak, Claire itu sampai ingin menjadikan Jill sebagai bahan eksperimennya seperti Aaron Chan. Tapi karena Jill itu berhasil dalam negosiasi kali ini, Claire pun mengurungkan niatnya. Nah, setelah mendengarkan niat dari Claire, baik Jill, Brad, Greg, dan Chris pun memasang muka yang tegang. Lalu mereka pun sama-sama berkata kalau mereka gak akan aman bersama robot yang satu ini. Panel cerita pun berpindah ke wilayah Vansos Dukdom. Yaps, bukan hanya mengincar kerajaan kecil yang telah menjadi aliansi bagi Rachel. Di sini Jill juga ingin segera mengamankan posisi dari Vansos Dukdom agar masih berpihak kepada mereka. Karena si Jill juga tahu kalau semisal Vansos Dukdom tidak berpihak kepada mereka, maka bisa jadi Vansos Dukdom menjadi musuh yang paling sulit bagi mereka. Saat itu Jill dan yang lainnya pun langsung menghadap pada Gertrude yang kini sudah menjadi seorang penguasa tunggal Vansos Dukdom. Bisa dikatakan dalam beberapa tahun ini, Gertrude telah bertumbuh menjadi sosok pemimpin luar biasa bagi Vansos Dukdom. Hal itu bisa dilihat dari penampilannya yang sudah sangat dewasa dan terlihat berwibawa. Namun nampaknya nih, Gertrude tidak memiliki kesan kalau dia akan bergabung bersama dengan Holford. Di sini, Gertrude pun langsung berkata nih, jadi apa yang ingin Leon inginkan lagi dari Vansos Dukdom? Mendengarkan kesalahpahaman itu, Jill pun berkata kalau mereka ke sini sebagai perwakilan dari Holford dan bukan hanya Leon saja. Gertrude pun sedikit tersenyum ketika mendengarnya. Lalu dengan muka yang serius, ia pun meminta semua pengawal dan para bangsawan Vansos Dukdom untuk keluar dari ruangan itu. Karena memang dia ingin berbicara dengan Jill dan yang lainnya saja. Mendengar hal itu, para tentara dan pengawal pun nampak keberatan dengan keputusan Gertrude. Perlu diketahui nih teman-teman, para tentara dan pengawal yang ada di sana sengaja ditempatkan oleh Holford untuk mengawasi tindakan dari Gertrude. Karena memang sejak kekalahannya beberapa tahun lalu, Vansos Dukdom itu telah menjadi tahanan bagi Holford. Walau tidak dipenjara, tapi tindakan dari Gertrude itu selalu diawasi sama Holford. Namun di sini, Gertrude pun terus memaksanya. Jadi akhirnya semuanya pun keluar, meninggalkan Gertrude, Jill, Brad, Chris, dan Greg. Setelah itu, sikap Gertrude pun berubah drastis, menjadi lebih bersahabat kepada mereka. Di sini Gertrude pun berkata kalau dia terpaksa melakukan hal tadi karena memang dia tidak ingin dicurigai oleh para bangsawan Vansos Dukdom. Lagi pula situasi Holford saat ini sedang terpojok, jadi banyak sekali bangsawan mereka yang berkata kepada Gertrude nih kalau memang ini adalah saat yang tepat untuk berpihak kepada Rachel dan menghancurkan Holford. Jadi nih, semisal Jill dan yang lainnya gak datang ke sini, maka cepat atau lambat Gertrude juga akan datang kepada mereka terlebih dahulu. Karena memang Gertrude itu belum memutuskan untuk berpihak kepada siapa nih. Mendengarkan hal itu, Jill pun bertanya jadi apakah Gertrude itu ingin berpihak kepada mereka saja. Ketika mendengarkan pertanyaan dari Jill, Gertrude pun tersenyum dan berkata nih, kalau saja Holford itu mau menyerahkan salah satu pesawat dari Leon dan membebaskan para tentara Vansos Dukdom yang dulu tertangkap, lalu mengembalikan beberapa kekuatan militer mereka, maka Gertrude akan siap melakukannya. Tapi di sini Jill pun langsung membuat muka yang bermasalah. Kalau itu syaratnya, maka Jill yakin Gertrude akan menyerang mereka dan bukannya berpihak kepada mereka. Di sini, Gertrude pun tertawa ketika mendengarkan pernyataan dari Jill. Dan saat itu terjadi diskusi yang alot di antara mereka. Sampai ketika mereka pun sepakat dengan syarat Vansos Dukdom itu akan mendapatkan 2 jatah orb yang ditemukan sama Leon. Lalu Holford juga harus mempertimbangkan pembebasan para tentara Vansos Dukdom yang telah tertangkap oleh mereka karena perang beberapa tahun yang lalu. Sebelum pergi dari sana, Gertrude pun menginginkan Jill untuk menyampaikan salamnya kepada Leon. Lalu dengan muka yang sedikit memerah, ia juga berkata kalau dia itu punya sedikit hadiah tambahan untuk Leon. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Saat itu, pada saat Leon sedang tidur, tiba-tiba aja Luxon itu membangunkannya karena ada sebuah panggilan yang penting dari Jill. Sambil mengusap matanya yang mengantuk, Leon pun langsung menerima panggilan dari Jill tersebut. Di sini Jill pun berkata kalau rencana mereka untuk mengurangi aliansi dari Rachel itu telah berjalan dengan sangat lancar. Apalagi saat ini mereka juga sudah mendapatkan kepercayaan dari Vansos Dukdom dan Gertrude sendiri. Nampaknya memang Gertrude itu suka kepada Leon ya.
Karena sewaktu membahas tentang Leon, sikap Gertrude itu menjadi kewanitaan, bahkan mukanya itu sampai memerah. Mendengarkan hal konyol itu dari Jill membuat Leon jadi nggak yakin nih, karena menurut Leon sendiri, Jill itu sangat payah dalam urusan cinta. Terlepas dari itu semua, Jill pun langsung memberikan hadiah yang diberikan Gertrude kepada Leon. Hadiah itu berupa informasi yang mungkin akan sangat mengejutkan Leon. Gertrude memiliki bukti kuat kalau Maylin berniat untuk menghancurkan para bangsawan perbatasan sekaligus para pengkhianat yang ingin merebut tahta Halford darinya. Tentu aja, Leon pun kaget ketika mendengarkan hal itu. Karena memang belakangan ini, isu mengenai pemberontakan internal juga sudah terdengar kencang di telinganya Leon. Ya, apalagi didukung dengan kejadian keluarga Radcliffe itulah teman-teman. Jadi pemberontakan bisa saja terjadi. Tapi jika hal itu sampai terjadi, maka secara otomatis Halford akan bermusuhan dengan keluarga Radcliffe. Karena keluarga Angie itulah yang menjadi pemimpin pemberontakan yang diisukan akan terjadi. Tapi di sini, Leon pun langsung meminta Jill untuk terus mengurangi aliansi yang dimiliki oleh Rachel aja. Dan Leon akan mengurus masalah tentang rencana Maylin ini. Setelah pembicaraan mereka selesai, di sini Leon itu sempat berdiskusi sejenak sama Luxon. Luxon pun berkata kalau sekarang hanya tinggal sedikit bangsawan yang bisa mereka percaya. Dan Luxon pun memberikan beberapa opsi bangsawan yang masih bisa dipercaya sama Leon dalam kerajaan ini. Di antaranya adalah keluarga Atley, di mana itu adalah keluarga dari Clarice, mantan tunangan Jill, keluarga Roseblade, lalu Count Monley yang berada di sisi keluarga Radcliffe. Alasan Luxon mengatakan hal itu karena Count Monley sendiri merupakan fans dari Leon. Mendengarkan hal itu, Leon pun mengiyakannya. Jadi di sini ia pun berkata apakah Luxon itu bisa mengirimkan surat kepada Count Monley untuknya. Di sini, Luxon pun langsung menatap tajam Leon dan berkata kalau dia ini sedang disibukkan untuk memeriksa tubuh dari Mia dan Erika. Jadi, apakah Leon itu akan menambah tugasnya di hari-hari sibuknya ini? Mendengarkan hal itu, Leon pun langsung mengeluarkan keringat dingin ketika melihat tatapan tajam dari Luxon. Ia juga berkata kalau aku mengerti akan hal itu. Jadi jauhkanlah tatapan penuh intimidasi itu dariku. Panel cerita pun berpindah ke karakter Mia, Carl, dan Finn. Saat itu, Carl pun ingin mengajak Mia untuk jalan-jalan. Karena memang sudah lama sekali Carl dan Mia itu tidak menghabiskan waktu bersama. Namun nih, Mia itu nampak nggak mau diajak jalan-jalan sama Carl. Dia beralasan ingin melakukan pemeriksaan tubuh kepada Luxon. Tapi gregetnya nih, sebelum pemeriksaan pada tubuhnya itu terjadi, Mia malah naik perahu gondola sama Finn. Tentu aja, hal itu langsung membuat kesal Carl. Namun Carl itu nggak kesal sama Mia, melainkan sama Finn-nya. Carl pun bahkan memata-matai mereka dengan menggunakan teropong jarak jauh. Tapi ternyata nih, Leon itu nggak sengaja melihat aksi dari Carl dan berujung kepada pembicaraan di antara mereka. Di sini, Carl pun mulai menanya Leon hal-hal biasa. Apakah Leon itu sangat haus akan kekuatan? Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata kalau dia tidak haus akan kekuatan sama sekali. Bahkan dia sangat tidak suka dengan perang ini. Dia juga berharap kalau mereka bisa menyelesaikan perang kali ini secara damai aja. Tentu aja jawaban dari Leon itu sangat mengejutkan Carl. Karena memang Leon jauh berbeda dengan rumor mengenai dirinya. Ya kita tahu sendiri kan, Leon itu dijuluki sebagai kesatria iblis oleh beberapa orang. Jadi Carl itu mengira Leon adalah orang yang haus akan kekuatan. Tapi ternyata dia itu salah besar. Karena nyatanya, Leon itu cuma pemuda biasa yang memimpikan perdamaian dalam hidupnya. Nah, tepat pada saat itu, Carl pun melihat Mia itu sudah turun dari gondolanya dan lari menjauhi Finn sambil menangis. Tentu aja Carl pun langsung berteriak kalau dia akan membunuh bocah nakal Finn itu. Panel cerita pun berpindah ke karakter Erika. Saat itu Erika pun sedang berjalan di lorong kediaman Fraser dengan Elia. Tapi ia pun langsung dikejutkan dengan keberadaan Mia yang sedang menangis. Jadi Erika pun langsung mengajak Mia untuk bercerita di kamarnya aja. Sementara Elia menunggu di luar karena itu adalah kamar khusus perempuan. Di sini, Mia pun menceritakan semuanya kepada Erika. Dia bercerita kalau dia itu telah mengutarakan perasaannya kepada Finn. Tapi Finn menolak perasaan Mia dengan alasan Finn itu hanya menganggap Mia sebagai adiknya. Iya, alasan klise sebenarnya. Mendengarkan hal itu, Erika pun tidak bisa berkata apapun lagi nih. Karena memang dia pernah mendengar cerita dari Finn kalau Mia ini memang mirip sekali dengan adiknya Finn saat sewaktu di Jepang dulu. Maka dari itu, Finn hanya menganggap Mia sebagai adiknya aja. Jadi di sini, Erika pun hanya bisa memeluk Mia sambil menenangkannya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan untuk Mobuseka volume 11-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini.
Terima kasih telah mendengar sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.